Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhairul Amin, semester 5A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview jurnal dosen Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, yaitu jurnal dosen Emrendi Aridayandi yang berjudul Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Hukum Terhadap Beras Berdasarkan Konsep Kedaulatan Pangan di Indonesia. A. Swasembada pangan. Ketahanan pangan. Indonesia berkomitmen untuk mencapai swasembada beras dimulai dari program kesejahteraan Kasimo 1952 sampai 1956, program Sentra Padi 1956 sampai 1965, sehingga Repelita fakta menunjukkan bahwa produksi pangan Indonesia tahun 2004 mampu memberikan hasil yang mengembirakan, tetapi disayangkan bahwa Indonesia tidak mampu mencapai ketahanan pangan yang memadai. Peristiwa kelaparan dan malnutrisi di berbagai tempat di Indonesia menunjukkan hal ini. Definisi ketahanan pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Secara ringkas, kerangka pikir yang dianut pemerintah dalam merancang kebijakan ketahanan pangan adalah: 1. Harga yang cukup terjangkau, yang stabil, cukup untuk menjamin bahwa semua konsumen akan dapat memperoleh makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan hidupnya. 2. Tingkat harga di tingkat konsumen merupakan refleksi dari kecukup-sediaan pangan. 3. Stabilitasi harga beras pada tingkat yang terjangkau cukup untuk menjamin ketahanan pangan. 4. Produksi domestik merupakan sumber pengadaan yang paling handal untuk menjamin mencakup kesediaan pangan. 5. Oleh karena itu, swasembada pangan merupakan strategi yang paling efektif untuk kebijakan ketahanan pangan dalam jangka panjang. B. Kedaulatan pangan berbagai fondasi ketahanan pangan. Berdikari berdiri di atas kaki sendiri yang ditempuh negara-negara berkembang anggota non-blok agar tidak terperosok ke dalam pengaruh blok barat maupun blok timur. Sebagai salah satu penggagas gerakan non-blok, Presiden Soekarno dengan tegas menetapkan berdikari sebagai garis kebijakan politik maupun ekonomi semasa pemerintah Orde Lama. Sebagai salah satu isu paling strategis dalam bidang sosial ekonomi politik, maka berdikari dalam pengadaan pangan atau swasembada pangan mutlak merupakan garis kebijakan ketahanan pangan yang dianut pemerintah Indonesia semasa Orde Lama. Dengan garis kebijakan ini, impor maupun bantuan pangan asing merupakan sumber ancaman ketahanan pangan, ekonomi maupun politik, sehingga mutlak harus dihindari. Setidaknya ada dua kesamaan antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, yaitu keduanya berbicara soal yang sama, yakni pangan. Namun keduanya saling melengkapi karena batu pijak kedua konsep ini tidaklah sama. Ketahanan pangan lebih menitik beratkan pada ketersediaan pangan bagi rakyat sebagai tujuan akhir dari perkembangan pangan. Sedangkan kedaulatan pangan lebih menitik beratkan kemandirian pangan, perlindungan kepada petani, dan ekosistem lokal. Kedua konsep
sama-sama memiliki dimensi global. Saat ini konsep ketahanan dengan sedang dipakai baik di negara maju maupun berkembang, sementara konsep kedaulatan pangan berupaya memberikan koreksi kepadanya. Kedaulatan pangan berupa menjadikan konsep ini sebagai strategi utama untuk menuju pengakuan hak-hak petani baik di level pemerintah maupun lembaga internasional. C. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kedaulatan pangan terhadap beras. Pemerintah daerah dengan kewenangan ekonomi daerah setidaknya memiliki 3 pedoman untuk mengoptimalkan perannya untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya terhadap beras, yaitu A. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu bahwa ada 2 pihak terkait kedaulatan pangan, yakni 1. Negara yang memiliki hak secara mandiri untuk menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat, serta 2. Masyarakat yang juga berhak menentukan sistem pangan yang sesuai dengan sumber daya lokal. B. Dokumen Nawacita yang dilontarkan Presiden Joko Widodo dalam visi, misi, dan program aksi yang berjudul Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian. Pada periode Mei 2014 saat kampanye pemilihan presiden, Nawacita bermakna sebagai 9 agenda perubahan kedaulatan pangan tercantum secara jelas pada agenda nomor 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Dalam Cita 7 nomor 7 ini ada 5 program, yaitu 1. Membangun kedaulatan pangan, 2. Membangun kedaulatan energi, 3. Membangun kedaulatan keuangan, 4. Mendirikan bank petani atau pelayanan dan UMKM, termasuk gudang dengan fasilitas pengelolaan pasca panen di setiap sentra produksi tani atau nelayan, dan 5. Mewujudkan penguatan teknologi untuk melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional. C. Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah 2015 sampai dengan 2019. Dalam dokumen ini khususnya bab perkuatan kedaulatan pangan memuat strategi komponen Nawacita dengan optimal. Pada bagian kebijakan nasional kedaulatan pangan disebutkan bahwa sasaran pembangunan berupa peningkatan produksi komoditas utama. Dalam 5 tahun ke depan, produksi padi akan diarahkan untuk meningkatkan surplus. Pembangunan pertanian yang tangguh yang berkelanjutan ditandai dengan munculnya usaha pertanian yang berorientasi agribisnis. Diperlukan prasyarat agar terbangun usaha agribisnis yang berkembang dan berkelanjutan. Prasyarat itu antara lain: A. Jaminan pasar, B. Jaminan mutu, C. Ketetapan dalam pemilihan komoditas unggulan, D. Skala ekonomi dan kelayakan usaha, E. Orientasi untuk menciptakan usaha yang berkelanjutan. Mengacu pada pemerintah pasar berdampak ganda dan luas. F. Kelembagaan agribisnis yang kokoh dalam perkembangan teknologi, permodalan, pemasaran, penyuluhan, pelayanan, dan peningkatan mutu. G. Kemitraan yang saling menguntungkan. H. Faktor mendukung untuk kemudahan dalam pelayanan teknologi, perizinan, investasi, permodalan, sarana, produksi, distribusi, insentif, dan peningkatan mutu produk. I. Koordinasi dan sinkronisasi yang harmonis antara instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan agribisnis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.